Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad dilahirkan dan hidup di kota Mekah, Arabia. Untuk lebih mengenal kehidupan dan kepribadian beliau, kita harus mengetahui seperti apa keadaan bangsa Arab saat Rasulullah SAW dilahirkan. Ketika beliau lahir, seluruh Arabia dengan sedikit kekecualian di sana-sini menganut bentuk agama musyrik atau bertuhan banyak. Bangsa Arab mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu benar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu utusan Allah yang berpegang pada tauhid. Walaupun demikian, mereka tetap saja meyakini adanya banyak sembahan dan melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Sebagai pembelaan diri, mereka mengatakan bahwa beberapa manusia sangat menonjol perhubungannya dengan Tuhan. Syafaat mereka bagi orang lain diterima oleh Tuhan. Namun, bagi orang-orang kebanyakan sukar dapat sampai kepada Tuhan. Hanya manusia sempurna dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang biasa harus mempunyai perantara guna menghubungkan mereka dengan Tuhan. Dengan pendirian demikian, mereka berhasil memadukan rasa takzim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ide kemusyrikan mereka. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang suci lagi mulia. Beliau dapat mencapai perhubungan dengan Tuhan tanpa perantara. Tetapi orang-orang Mekah kebanyakan tidak mungkin mencapai Tuhan tanpa perantaraan orang-orang suci dan soleh. Untuk mencari dan mendapatkan perantaraan itu, kaum Mekah telah membuat patung beberapa orang yang mereka anggap suci. Mereka menyembah patung-patung itu dan lewat patung-patung itu mereka menyampaikan kebaktian kepada Tuhan. Pendirian demikian itu primitif lagi tidak masuk akal. Selain itu penuh dengan cacat dan kelemahan. Sekali kemusyrikan menyelinap dan berakar dalam suatu masyarakat, maka menyebarlah kepercayaan itu tanpa mengenal batas dan tepi. Jumlah berhala terus bertambah banyak. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad, konon di dalam Ka'bah terdapat 360 buah berhala. Dilihat dari segi akhlak, bangsa Arab merupakan kaum yang memiliki watak berlawanan. Mereka menderita cacat akhlak yang luar biasa. Namun di samping itu mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji. Mereka itu pemabuk-pemabuk berat. Untuk mereka, mabuk-mabukan dan kehilangan kesadaran karena mabuk itu suatu perbuatan terpuji, bukan dosa. Anggapan mereka mengenai orang yang sopan ialah orang yang sering mengundang kawan-kawan dan tetangga pada perjamuan lomba minum arak. Tiap-tiap hartawan hendaknya mengadakan perjamuan minum arak 5 kali sehari. Judi merupakan kegemaran mereka dan mereka telah menjadikannya suatu olah seni. Mereka tidak berjudi untuk menjadi kaya. Para pemenang diharapkan menjamu kawan-kawannya. Dalam waktu peperangan, dana-dana dihimpun lewat perjudian. Jika peperangan meletus, suku-suku Arab berkumpul dan menyelenggarakan pesta perjudian. Siapa senang dan mendapat keuntungan, dialah yang harus menanggung bagian terbesar biaya perang. Kemewahan hidup beradab tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Mereka cukup mendapatkan kepuasan dalam minum-minum dan berjudi. Kesibukan mereka yang utama adalah perdagangan, dan untuk itu mereka mengirimkan kafilah-kafilah mereka sampai ke tempat-tempat yang jauh, seperti ke negeri Abyssinia, Syria, dan Palestina. Mereka juga mempunyai hubungan perdagangan dengan India. Hartawan-hartawan mereka sangat menggemari pedang buatan India. Keperluan bahan pakaian mereka terutama dipenuhi oleh negeri Yaman dan Syria. Pusat-pusat perdagangan terletak di kota-kota. Bangsa Arab lainnya terdiri atas orang-orang Badu. Tak ada pemukiman-pemukiman yang tetap dan tidak ada tempat-tempat permanen yang berpenduduk. Berbagai suku bangsa telah membagi-bagi negeri di antara mereka sehingga anggota suku dengan bebas dapat bergerak di daerah bagian mereka masing-masing. Jika persediaan air di suatu tempat habis, mereka bergerak ke tempat lain dan untuk sementara menetap di situ. Kekayaan mereka terdiri dari domba, kambing, dan unta. Bulu-bulunya mereka jadikan pakaian dan kulitnya mereka buat kemah-kemah. Selebihnya dijual belikan di pasar. Emas dan perak tidak asing bagi mereka, tetapi tentu saja merupakan milik yang sangat langka. Orang miskin dan rakyat jelata membuat perhiasan dan mata uang dari kulit kerang dan bahan-bahan yang harum. Biji semangka dibersihkan, dikeringkan, dan dirangkaikan menjadi kalung. Kejahatan dan perbuatan asusila yang bermacam-macam bentuknya merajalela. Pencurian jarang terjadi, tetapi perampokan adalah hal yang lazim. Menyerang dan saling merampas dipandang hak turun-temurun. Tetapi di samping itu, mereka sangat setia pada janji. Di dalam segi ini, mereka lebih daripada bangsa lain. Jika seseorang pergi mendapatkan seorang pemimpin atau suatu suku yang berkuasa dan minta perlindungan, maka pemimpin atau suku itu merasa berkewajiban melindungi orang itu. Jika hal itu tidak diberikan, kehormatan suku itu jatuh di mata seluruh Arab. Keramahan terhadap tamu dipandang sebagai sifat kemuliaan bangsa. Seorang musafir yang tersesat diterima sebagai tamu terhormat oleh suatu suku. Ternak terbaik akan disembelih untuk menjamunya dan penghormatan sebaik-baiknya diperlihatkan. Mereka tidak menghiraukan siapa yang datang berkunjung. Untuk mereka cukup bahwa ada tamu datang. Kunjungan itu dipandang sebagai sesuatu yang menambah nilai kedudukan dan wibawa suku. Maka menjadi kewajiban suku itu untuk memuliakan tamu. Penghormatan terhadapnya berarti penghormatan diri sendiri. Wanita tak mempunyai kedudukan dan hak dalam masyarakat Arab. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa membunuh anak perempuan adalah perbuatan yang terhormat. Keluarga Arab yang melakukan hal itu mempunyai anggapan yang berlebih-lebihan tentang kedudukan mereka dalam masyarakat, atau terpaksa karena alasan-alasan tertentu. Mungkin mereka tidak dapat menemukan calon menantu yang pantas untuk anak-anak perempuan mereka. Dengan kesadaran itu, mereka membunuh bayi-bayi perempuan mereka.
Macam-macam cara dilakukan guna pembunuhan bayi perempuan, diantaranya mengubur hidup-hidup atau dengan jalan mencekik. Hanya ibu kandung yang dipandang sebagai ibu di dalam masyarakat Arab. Ibu tiri tidak dipandang sebagai ibu dan tidak ada peraturan yang melarang seorang anak laki-laki mengawini ibu tirinya setelah bapaknya meninggal. Beristrikan banyak adalah suatu kelaziman dan tidak ada batas jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Lebih dari satu saudara sekandung boleh dikawini oleh seorang laki-laki pada waktu yang sama. Perlakuan yang paling buruk dilakukan oleh satu pihak terhadap yang lain dan sebaliknya dalam peperangan. Jika kebencian meluap-luap, mereka tidak ragu-ragu membelah badan prajurit-prajurit yang terluka, mengambil suatu bagian dan memakannya. Mereka tidak segan-segan mencincang badan musuh, memotong hidung atau telinga atau mencungkil mata adalah cara-cara aniaya dan keganasan yang biasa mereka lakukan. Perbudakan begitu meluas, suku-suku lemah dijadikan budak. Seorang budak tak mempunyai hak, tiap tuan berbuat sesuka hatinya terhadap budak-budaknya. Tidak ada tindakan dapat diambil terhadap tuan yang menganiaya budaknya. Seorang tuan dapat membunuh budaknya tanpa dituntut pertanggungjawaban. Jika seorang tuan membunuh budak orang lain, hukumannya bukan hukuman mati. Apa yang diwajibkan kepadanya hanya berupa penggantian kerugian yang layak kepada pihak tuan yang dirugikan. Budak wanita dipakai untuk homoseksual. Anak yang lahir dari perhubungan demikian diperlakukan sebagai budak. Budak wanita yang sudah menjadi ibu tetap menjadi budak. Dalam bidang kebudayaan dan peradaban, bangsa Arab merupakan kaum yang sangat terbelakang. Belas kasih dan tenggang rasa terhadap satu sama lain tidak mereka ketahui. Tapi di samping sifat-sifat buruk mereka, bangsa Arab memiliki sifat terpuji. Misalnya keberanian kadangkala mencapai peringkat mutu yang sangat tinggi. Kemudian bangsa Arab sangat gemar akan ragam budaya berpidato. Perhatian mereka sangat besar terhadap bahasa lisan dan amat bergairah untuk menggalakkannya. Pemimpin-pemimpin diharapkan mempunyai kesanggupan besar berpidato, juga mengubah syair-syair. Ahli syair mendapat pengaruh dan penghargaan yang besar. Mereka dimuliakan bagaikan pemimpin-pemimpin bangsa. Namun mereka sedikit saja mempunyai hasrat maju dalam bidang ilmu, seperti ilmu sejarah, ilmu bumi, matematika, dan sebagainya, sama sekali tidak mereka kenal. Konon di Mekah hanya terdapat 1-2 orang yang pandai baca tulis. Dan demikian karena mereka merupakan penghuni padang pasir dan karena terpaksa harus mampu mengetahui jalan di padang pasir. Tanpa bantuan tanda-tanda, mereka mengembangkan perhatian besar kepada ilmu falak atau astronomi. Di tengah-tengah kaum bangsa demikianlah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad ini di episode berikutnya, masa kelahiran Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.